untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dalam menikmati waktu-waktu kita dengan keluarga, mari kita bersama-sama memulai dengan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kembali kami Tuhan boleh bangunkan, untuk kami boleh sama-sama nikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti, memahami apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara, Tuhan yang mengangkat kita naik. Tuhan yang mengangkat kita naik. Dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sering mendengar pernyataan yang menyatakan bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan hari ini juga menjanjikan bahwa hidup kita akan tetap naik dan bukan turun. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah melihat kenyataan bahwa memang terkadang kita mengalami masa-masa di mana kita merasakan ada di bawah. Kita merasakan bahwa kita berada di titik terendah kehidupan kita. Bahkan mungkin kita berkata, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dalam kehidupan kita? Karena Tuhan ingin kita introspeksi dan belajar dari kondisi yang terendah itu.
belajar dari titik terendah kita itu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita benahi. Misalnya dalam masalah yang terjadi, masalah berat, apa yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Misalnya dalam kesehatan kita, dalam keuangan kita, Tuhan izinkan ada persoalan, dalam keluarga mungkin ada badainya, Tuhan izinkan ada persoalan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan mau kita melihat apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam hubungan percintaan kita dan sebagainya. Untuk melihat bagaimana Tuhan mau membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita belajar untuk lebih bijaksana dalam menggunakan, bahkan dalam melihat, bahkan dalam menghadapi setiap masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Ulangan 28 ini mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kepada kita kembali bahwa Tuhan itu mau mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berarti Tuhan mau kita tetap naik dan bukan turun apabila kita mendengarkan perintah Tuhan. Berarti ada hal yang harus kita lakukan. Memang Tuhan akan angkat kita naik, kita akan dijadikan kepala dan bukan ekor, tapi kita harus mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan melakukan apa yang menjadi kehendak kita dalam kehidupan kita. Maka apa yang mau Tuhan katakan, berarti renungkan firman-Nya. Karena firman yang akan menuntun kita apa yang mau Tuhan katakan, apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara ingat, Tuhan mau katakan apa? Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kamu lakukan dengan setia. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu dengan setia. Dengan setia apa? Melakukan, berdoa, membaca firman Tuhan itu dengan setia. Membaca bukan hanya karena paksaan, bukan karena tuntutan waktu dan tuntutan supaya mengejar waktu dan segala, tidak, tapi melakukan dengan setia, dengan segenap hati kita untuk boleh membaca, merenungkan. Karena ketika kita membaca dengan setia, merenungkan dengan setia, firman itulah yang akan menguatkan, menegur, bahkan firman itu yang akan menyatakan apa yang salah dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebuah bola bisa saja melambung tinggi, maka sebuah bola bisa melambung tinggi, tapi dia harus dipantulkan dulu sehingga dia bisa melambung tinggi. Nah, ketika dia di atas pun dia kembali jatuh Bapak Ibu Saudara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebelum kita naik ke atas, kita harus berada di posisi terbawah dulu. Dalam artian apa? Tuhan memang izinkan kita berada di titik terendah terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita bisa melambung naik ke atas. Karena kalau kita belum merasakan yang namanya susah, kita belum bisa merasakan yang namanya tertinggal, kita belum bisa merasakan yang namanya sakit, yang sakit sampai dalam posisi titik terendah, dikecewakan dalam kondisi yang mungkin dalam kecewa yang terberat sekalipun, kita tidak akan pernah mungkin bisa merasakan bagaimana nikmatnya naik ke atas. Maka kita harus bisa dulu merasakan sakit yang sesakit-sakitnya, sehingga ketika kita naik kita bisa melihat bahwa aku pernah merasakan sesuatu yang di bawah ini. Maka ketika kita sudah merasakan sesuatu yang sakit itu, kita tidak akan pernah melakukan hal yang sama lagi di kemudian hari. Maka Tuhan tidak mau mengizinkan kita langsung ke atas. Karena apa? Tanpa mengalami yang namanya proses yang sakit. Supaya apa? Supaya kita tidak terlampau terlena di atas sana. Sehingga ketika kita sudah di atas, ketika kita turun kembali dengan titik terendah kita, dengan persoalan kita, kita tidak lagi kaget Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita sudah melewati step by step proses yang Tuhan mau izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya, roda itu berputar. Kita bisa saja di bawah, kita bisa saja di atas. Tidak semerta-merta kita selalu di atas. Kita selalu pasti akan merasakan titik terendah dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berada dalam titik terendah itu Bapak Ibu Saudara, tetap andalkan Tuhan. Ketika kita berada di titik teratas hidup kita, tetap juga andalkan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Hidup kita balance.
Hidup kita balance tidak hanya ketika di atas kita lupakan Tuhan, ketika di bawah kita cari Tuhan, tidak. Tapi Tuhan mau ketika kita berada dalam titik terendah kita di bawah, kita tetap setia kepada Dia, dan ketika Tuhan izinkan kita naik menikmati hal-hal yang baik di atas sana, kita juga boleh melihat kebaikan Tuhan dengan terus bersyukur di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita di tangan Tuhan itu seperti kehidupan yang terkadang kita harus menikmati masa-masa sulit untuk kita boleh menikmati hal-hal yang indah di dalamnya. Semua kita semua kita pernah dan akan merasakan bagaimana tidak enaknya di posisi terbawah, di posisi titik terendah, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat-sangat tidak enak sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu Tuhan mau pakai. Untuk apa kita boleh bangkit? Kita berjuang bersama Dia untuk kita boleh semakin step by step naik kepada titik puncak iman tertinggi kita, bahwa kita punya Tuhan yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil nantinya, Bapak Ibu Saudara. Ingat, Tuhan membawa kita sampai sejauh ini bukan untuk gagal. Tuhan membawa kita sampai dengan sejauh ini untuk boleh melihat bahwa Tuhan mau membawa keberhasilan kepada kita. Dengan catatan kita melakukan dengan setia perintah Tuhan. Tapi kalau kita aja nggak setia melakukan perintah Tuhan, tapi kita minta Tuhan supaya jadikan kita kepala, balance nggak? Enggak. Tuhan mau itu semuanya balance. Kalau kita mau jadi kepala dan bukan jadi ekor, lakukan perintah Tuhan dengan setia. Tapi kalau kita mau jadi kepala tapi kita tidak mau merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan harap kita menjadi kepala. Tentu pasti kita akan tertinggal, kita akan menjadi ekor. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita kembali bahwa kita harus terus mencari Dia, harus terus setia kepada kasih setia Tuhan. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, setia kepada Dia, berdoa, saat teduh. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam beberapa hari yang lalu, jangan hanya sebatas rutinitas saja, tetapi mari kita pakai waktu-waktu kita yang berharga ini untuk senantiasa terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, percayalah, orang yang senantiasa bergaul erat dengan Tuhan, bergantung dan terus berharap bersandar kepada Tuhan adalah orang-orang yang akan terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Maka pilihan ada di tangan kita. Mau jadi ekor atau mau jadi kepala, mau terus di bawah atau mau naik bersama dengan Tuhan. Kalau mau naik bersama dengan Tuhan, siap dibentuk oleh Tuhan, siap diproses oleh Tuhan. Nikmati masa-masa terendah kita, nikmati titik-titik terendah kita itu dengan bersekutu bersama Tuhan, dengan mencari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah angkat kita naik, kita akan melihat dan kita akan berkata, Tuhan Yesus itu baik. Di dalam titik terendahku, Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Dia tidak membuatku terhilang, tapi Dia membuat aku semakin gigih mencari Dia, sehingga aku ada di posisi sekarang bukan karena kuatku, tapi karena kuat kuasa Tuhan. Biar Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini boleh memberkati kita, dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang percaya yang bukan menjadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Kita bukan terus berada di bawah, tapi Tuhan akan angkat kita naik ke atas bersama-sama dengan Dia untuk meraih keberhasilan bersama di dalam Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, biar kita terus merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita puji Dia, kita mau katakan, jalanmu tak terselami, arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada
kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kembali bahwa kami percaya Tuhan yang terus akan menolong kami, mengangkat kami dari titik terendah kami, untuk kami boleh naik ke atas dalam kemenangan iman kami bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan kami percaya Engkau bawa kami sampai dengan saat ini bukan hanya untuk gagal, tapi Tuhan bawa kami sampai sejauh ini. Ada hal yang indah yang mau Tuhan berikan untuk kami boleh nikmati bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk boleh terus menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam posisi kami baik, senang, susah, kami boleh melihat Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, dan biarlah kehidupan kami boleh terus ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini. Dari sekian banyak hal yang terjadi yang mereka alami Tuhan, biar Engkau terus menolong, memberkati, Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, mereka yang dalam persoalan, mereka yang dalam kesedihan, hadirlah Tuhan, hiburkan mereka, biar mereka boleh mendapatkan kekuatan penghiburan yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Bahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang saat ini terus berdoa untuk Tuhan boleh memulihkan kesehatan mereka, Tuhan hadirlah, pulihkan, sembuhkan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Bahkan hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap anak Bapak Ibu jemaat di tempat ini, baik dalam pendidikan, bahkan dalam bangku sekolah, studi kuliah, bahkan dalam mencari pekerjaan, merindukan keturunan, pasangan hidup. Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendengar, menjawab dalam waktu dan rencana Tuhan. Bapak Ibu jemaat dalam usaha, dalam pekerjaannya, Tuhan yang terus menolong, memberkati sehingga usaha pekerjaan mereka ditolong, diberkati Tuhan. Hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, biar Engkau terus menolong, memberkati sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Para pemimpin yang ada di bangsa kami ini, Tuhan urapi mereka dalam setiap kepemimpinan mereka sehingga mereka boleh mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Bahkan hamba juga rindu Tuhan terus memberkati untuk setiap keadaan bangsa ini. Lindungilah, jagai Bapa, sehingga bangsa ini dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan Yesus saja. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan kami percaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju nantinya ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk GMI wilayah 2 dalam setiap proses kepemimpinan yang ada, Bishop DS hamba Tuhan, dan juga setiap kami para penempatan lokal Tuhan juga terus mau memberkati sehingga kami boleh saling bergandengan tangan untuk terus boleh melayani Tuhan, memajukan pelayanan Tuhan di GMI wilayah 2 ini Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di gereja-gereja lokal yang boleh kami layani, dan jemaat yang kami layani mereka boleh bertumbuh, memiliki pengenalan yang kuat, memiliki pengenalan iman yang kuat di dalam Tuhan. Sungguh Tuhan kami juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk setiap kehidupan kami, biar kehidupan kami pun boleh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam segala aktivitas kami boleh menjadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Tak intinya juga kami rindu Tuhan di dalam ibadah raya, dalam setiap gereja-gereja Tuhan yang akan mengadakan ibadah raya hari Minggu, Tuhan menolong, memberkati sehingga setiap para pelayan, pengkhotbah yang Tuhan boleh izinkan mereka boleh menyampaikan firman Tuhan pada esok hari juga, mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik dan pelayanannya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tolonglah Tuhan, pimpinlah kami sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akhiri kehidupan kami sepanjang satu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.